Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus al-an ini yani ICP bala fasal adi nah dan najri bil Indonesia nah baik amma bi ICP ana walim ICP madah nahwu an-nahwu madah nahwi ijra al-kuliah bil arabiyah la kalam illa siwa la kalama illa siwa dan ijra al-kuliah bil lughah al-arabiyah wa amma hadha faslu adi ijra al-kuliah bi al-lughah al-indonesia. Nah, ini karena kelas biasa ya. Tapi walaupun kamu itu biasa, ini luar biasa loh. Kenapa? Dosen ini luar biasa loh. Saya ini pakar tasawuf ya. Ya, kelima mulai jam 12 sampai menjelang subuh fajar, ya loh. Kami main video call, diikuti oleh beliau, istri dan 3 anaknya perempuan. Bicara apa? Tasawuf Qur'ani. Kenapa tasawuf Qur'ani? Ya ini hafal Qur'an dan hafal Qur'an serta hamilul Qur'an. Apa bedanya hafal dengan hamil? Ini belum mulai pemanasan dulu. Kalau hafid itu lesan, berbagi kuping, ya. Kalau hafidul Quran itu hanya lesan, syariah. Tapi kalau hamilul Quran itu hamil Quran. Hamil itu berapa? 9 bulan 10 hari. 9 itu apa? Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah. Apa At-Taubah itu? Bara'atun minallahi wa rasulih. Idzan lazim ala kullin minkum antakuna bari'in, antakunu bari'ina, antakuna bari'an min kulli syai'. Gimana itu? Kamu bebaskan dirimu dari segala ikatan. Itulah taubat namanya. Duduk sholat taubat. Kamu kalau sholat taubat itu apa maknanya? Sholat dari dosa. Ya. Salah itu. Sholat taubat itu sholat membebaskan diri kita dari seluruh ikatan. Apapun yang mengikat kita tidak boleh. Kita hanya diikat oleh Sang Maha Satu, yaitu Allah. Tuhan atau Allah. Kalau Allah itu sebutannya orang Arab, gitu. Kalau orang Jawa Tuhan. Kenapa kok Tuhan? Nah, orang Jawa itu kalau nyebut sesuatu yang hebat itu hantu. Hantu itu menakutkan kan? Orang Jawa itu takut sama hantu. Nah, Tuhan dianggap menakutkan, diwalik menjadi Tuhan dari hantu. Ngono kok darinya. Siapa itu? Allah. Nah, itu orang Arab ta. Kalau orang Jawa Gusti apa? Gusti. Bagus ya. Jawa Arab menjadi Gusti Allah. Kalau Jawa Arab merapati Arab Gusti Allah. Kabeh padha kuwi jenenge sebutan apa? Dalam bahasa Arab namanya asma. Rumusnya ini urung mulai kuliah pemanasan. Rumusnya itu gini, zat, af'al, sifat, asma. 4 ya, 4 rumusnya. Zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Orang disebut bajingan oleh karena bersifat bajing alias bajing terus. Kalau hanya sekali ya belum bersifat toh. Oh baru bajing sekali, oh tempiling habis-habisan. Tanya dulu, apa pekerjaanmu? Saya jualan bakso. Lah kok nyolong? Ada kesempatan tadi. Biasanya nyolong enggak? Enggak pernah, berarti belum bersifat. Paham? Lah turun bersifat ojo disebut maling. Nah, orang bersifat karena melakukan perbuatan. Apa perbuatannya? Mencuri, gitu. Siapa mencuri? Dianya. Ada orang mencuri, orang kan zatnya mencuri, perbuatan afal namanya. Kalau dia bersifat pencuri, apa sifatnya? Pagi, siang, malam nyuri. Sugih duit yo nyuri, orang duwe duit yo nyuri, bondone akeh yo nyuri,
berarti bersifat pencuri, disebutlah di asma namanya bajingan. Paham ini? Orang baru berzina sudah dihukum, baru sekali. Kan pekerjaanmu apa? Hanya pekerjaannya ojol. Lah kok zina? Memang orang muda menarik itu. Misalnya loh, biasanya kan nggak pernah saya. Tadi, pas saya ngomong wayu mau aku ngadeg. Misalnya dia, nggak kena ngempet. Terus kita perkosa. Bersifat apa dulu nih? Belum bersifat aja dihukum. Kecelakaan. Makanya ono dialog. Ada dia? Nah, filsafat ini mengajak kalian tuh berdialog pikiran sehat. Apa? Pikiran sehat, bukan dengkul sehat loh ya. Maka kalau kalian belajar filsafat, berpikiran sehat, terjadilah namanya orang yang bijak. Apa bijak itu? Bijak itu apa? Bijak itu bijaksana loh, bukan bijak sini. Ada nggak kata bijak sini? Ada. Bijak itu bijaksana. Bijaksana itu mengerti, membijaki yang di sana. Yang di sana itu siapa? Ya kamu jumlahnya siapa? Namamu siapa? Arafah. Aku membijaksai Arafah gimana? Arah kebiasaanmu apa? Tak bijaksai modal apa? Ya aku ngerti wae memakluk. Nek aku ora ngerti meneng, ya toh, memaklumi. Nek aku ngerti, ya paham gak tukaran. Makanya kamu kalau belum ngerti pada orang lain ojo ngomong. Wong durung ngerti kok wis ngomong, mesti salah ya. Itu namanya tidak bijak sana, namanya bijak sini alias sakarepmu dhewe. Paham? Orang belajar filsafat itu melahirkan orang berpikiran sehat, melahirkan orang yang bijak. Bijak adalah bijaksana, bukan bijak sini. Baik, kita mulai kuliah kita dengan apa? Jargonnya. Belajar filsafat sangatlah gampang, belajar tasawuf sangatlah mudah, belajar teologi, orang ngerti. Yuk mulai. Belajar filsafat sangat gampang, belajar tasawuf sangat mudah, belajar teologi, ngerti. Kita ini belajar teosofi, teologi, tasawuf, filsafat. Kita balik. Sekarang pertanyaannya, saya minum dulu. Bisa ngerti nggak ini? Bisa ya? Makanya kan dulu sama YouTube di bulan kali ini karo ngisin ya. Ayo kita lanjutkan. Kenapa? Jadi kita selalu kenapa, mengapa, untuk apa. Pertanyaan. Jadi filsafat itu apa, untuk apa. Bukan, ajak susu. Pertanyaan filosofi itu gini. Kalau pertanyaan wartawan beda. 5W plus 1 what? Ya kan? Pokoknya ngono lah. Ini pertanyaan filosofis. Berbeda dengan pertanyaan wartawan. Lebih sederhana, makanya lebih gampang angelan dadi wartawan. Kayak wartawan rumus 5W plus 1H what, why, when, where, would, terus oh, ya terus ngono lah pokoknya. Angel kan, akeh 5W plus 1H. Kalau belajar filsafat hanya 3, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu disebut ontologis, bagaimana itu disebut epistemologis, untuk apa itu nilai faedah disebut dengan aksiologi. Kalian percaya belajar filsafat itu gampang? Percaya nggak? Kenapa kamu percaya? Ngerti kok ya nggak? Megur ngono ya. Kamu belajar mulai dari S1, S2 sampai doktor podo. Saya itu pengajar filsafat tasawuf para profesor di kampus UIN. Ada namanya program studi Islam multikultural. Yang kuliah itu ada dekan peternakan Unibro,
namanya Profesor Suyadi, murid saya dia di bidang filsafat tasawuf. Ada Profesor Widodo, rektor ya, murid saya dia belajar tasawuf. Neng Widodo itu rada sombong, tak lolone ini malah nggak masuk, nggak lanjut kuliah, tak goblok-goblok misalnya. Namun menggunakan, karena dia matematika, orang matematika itu kan ceklean. Apa ceklean itu? Ceklean itu mudah patah ini. Istri saya ini matematika, ya dok. Statistika, UB. Tapi dia nggak mudah. Statistika dengan matematika beda. Kalau matematika itu matematis, kalau statistika itu elastis. Ya. Jadi kalau statistika itu elastis, ya bisa gini-gini, hari ini turun naik lagi. Tapi kalau matematika itu matematis. Ya. 2 tambah 2 4. Tapi kalau statistika tidak dulu. 2 tambah 2 itu kurvanya kemana, gitu kan? Bisa jadi 2 tambah 2 itu 8 kalau melewati 4 dulu misalnya. 2 tambah 2 sama dengan 4, lewat 4 lagi sama dengan 8. Itulah statistika. Aku nggak paham statistika, istri saya yang paham. Nanti kapan-kapan kamu bisa chattingan sama dia. Gimana teh hakikat atau filsafat statistika itu? Kalau filsafat matematika kan menurut. Sebenarnya matematika itu ilmu murni, ilmu ketuhanan, ilmu pasti gitu. Kalau dipegang oleh orang agama. Makanya matematikawan yang tidak beragama kui ceklean, contohnya Widodo, Profesor Widodo. Kalau Profesor Widodo ini kok yang ini aja di ekspresi. Kalau matematikawan itu mau belajar agama, maka dia akan menjadi orang yang tauhidnya kuat. Kenapa? Karena matematika itu ilmu tauhid, ya loh. Ilmu tauhid, ilmu pasti. Apa ilmu pasti itu? Yang pasti itu siapa? Tuhan saja. Nah, manusia itu penuh ketidakpastian. Tapi kalau Tuhan itu dengan kepastian, maka kalau insya Allah itu pasti. Jadi kalau dia insya Allah itu, ojo insya Allah ya ini durung pasti loh. Kalau insya Allah pasti loh. Kenapa? Tuhan ini matematis. Insya Allah ini pasti wujud. Maka kalau berdoa kamu harus dengan keyakinan. Kalau berdoa tidak dengan keyakinan tidak pasti, alias tidak matematika, alias tidak matematis, alias tidak tauhid. Makanya Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu berdoa itu yakin pasti kabul. Nah nggak yakin percuma. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoalah pada Tuhanmu, pada Allah. Apa haliannya? Wa antum hale utawi sira kabeh. Kenapa kok hale? Dalam keadaan. Jadi ada jumlah yang jatuh sesudah isim ma'rifah itu targetnya adalah hal. Makanya orang Jawa, oh no, jaluk sira kabeh Allah yang Allah wa antum hale utawi sira kabeh iku muqinuna yakin bil ijabah, dengan ijabah. Nek enggak yakin ora dadi. Makanya matematika itu ilmu pasti. Apa? Dengan keyakinan. Dengan kamu yakin nggak berhasil? Nah nggak yakin ya nggak hasil, yakin berhasil gitu loh. Makanya ojo gelentar-gelentar. Misalnya, kontennya ya tak duit, oleh duit tenang apa ora? Lagi jenenge ragu. Ki jenenge ragu mesti gagal. Wes aku yakin hasil, mesti hasilnya kaya apa? Sama tak panggil ke sini misalnya. Namamu siapa? Irfan. Irfan. Kamu datang ke aku ya tak kasih uang. Wah coba ini tenanan, ragu berarti. Tapi lagi siap 86 berangkat, mesti hasilnya tak kei. Mereka tenanan, gak dadak blender mikir jenenge ragu, aku ora bakalan muai. Demikian pula Tuhan. Nek kamu yakin pada saya, ojo noleh. Ojo noleh. Nek kue berpihak pada saya, berpihaklah pada saya. Ki sing bener sapa? Yaimin, ojo. Iko sakjane ya bener, Yaimin
bener ning ora patek bener. Iku jenenge ora ndek prinsip, ngerti gak? Wong hukum kudu ndek prinsip. Lek belajar hukum itu bicara prinsip. Apa? Kebenaran demi keadilan. Nek kon dadi sarjana hukum kok urung ndek prinsip kebenaran untuk keadilan, buangan sarjana hukum kuwi. Mahum? Nah, balik lagi kepada apa, bagaimana untuk apa itu ontologis, namanya hakikat, gitu. Bagaimana itu epistemologis, namanya ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu dibangun atas dasar metodologis. Maka kajian ilmu pengetahuan disebut juga dengan kajian epistemologis. Untuk apa itu semua? Semuanya untuk apa? Ada nilai manfaat enggak? Dikaji. Kalau memberikan manfaat baru disebut filosofis. Kalau zero manfaat berarti not filosofis, alias bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan pikiran sehat. Nek ngono jangan mau. Apa aksiologisnya? Gunanya apa? Nilai faedahnya apa? Kalian kuliah itu untuk apa? Kuliah, bagaimana kuliahnya? Semacam ini. Untuk apa? Kaji itu 3 hal itu. Itulah kajian filsafat. 1, 2, 3, GGC Gagah ganteng cantik. Gagah ganteng cantik. So